IPA. Iya, Halo Ibu, boleh perkenalan kepada teman-teman semuanya. Jadi saya Ibu Triwahyudi gitu ya. Sebelum kita masuk ke manajemen diri, sebenarnya teman-teman seperti ini ya, kemarin habis liburan panjang, kemudian teman-teman tiba-tiba masuk, apa yang sebenarnya kalian lakukan atau kalian pikirkan gitu. Saya malah tanya sama Bu Put, Prodi Pendidikan IPA. iya, Halo, Ibu. time ya kita pembelajaran ya, luring gitu. Nanti jam 5 aku mau buka puasa sama teman-teman, tapi kok masih kuliah kayak gitu kan. Kalian harus ada prioritasnya, mana nih yang kita butuhkan gitu, mengatur gitu dekat. Nampaknya nggak memberikan solusi nih dalam 1 atau 2 hari pada deadline 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di e-podcast Pendidikan Ekonomi. Nah guys, tema kali ini adalah manajemen diri dan pengelolaan waktu. Nah saat ini saya bersama dengan dosen Prodi Pendidikan IPA. Iya, Halo Ibu, boleh perkenalan kepada teman-teman. Iya, terima kasih Mbak Puji. Halo teman-teman Prodi Pendidikan IPA dan teman-teman semuanya. Jadi saya Ibu Triwahyudi Maduretno, panggilannya Ibu Retno ya biasanya. Saya home base saya dari Pendidikan IPA S1 di UPMS. Baik. Gimana Mbak Puji hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Retno Iya, sehat alhamdulillah ya? sehat. Ini adalah first time ya kita pembelajaran ya, luring Iya. di UPMS. Oke, setelah libur panjang. Gimana rasanya? Semangat? Sudah putra belajar? Semangat. Sudah. Ini hari pertama tadi. Oke. Nah Bu, saya mau tanya-tanya nih Bu tentang manajemen diri Bu. Dalam pengelolaan waktu, sebenarnya manajemen diri itu apa sih Bu? Gitu ya. Sebelum kita masuk ke manajemen diri, sebenarnya teman-teman seperti ini ya, kemarin habis liburan panjang, kemudian teman-teman tiba-tiba masuk, apa yang sebenarnya kalian lakukan atau kalian pikirkan gitu. Saya malah tanya sama Bu Puji gitu daripada sebelum saya menjawab apa manajemen. Gimana? Kira-kira kalau saya kemarin ya ketika masuk kuliah itu udah banyak planning Bu. Jadi dari A sampai B, C, D itu sudah saya planning gitu. Oh gitu ya. Oke. Jadi ya ada planning ya, ada perencanaan kayak gitu. Ya itulah yang namanya manajemen diri ya. Jadi kita bisa kapan dan mau apa gitu ya. Kita mengatur waktu kita, mengatur diri kita supaya kita itu bisa mengerjakan sesuatu. Nah, sesuatunya apa aja, macam-macam kan. Kalau misalkan Mbak Puji tentang perihal masuk kampus, berarti apa yang harus saya persiapkan, waktunya jam berapa dan sebagainya. Dan apa yang perlu saya siapkan selain waktu itu, prepare apa kayak peralatan-peralatannya apa aja kayak gitu. Jadi itu ya, kemampuan kita lah mengatur waktu untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Itu jadi termasuk faktor utama dalam memanajemen diri kita sendiri Bu ya. Mempersiapkan semuanya apa yang kita butuhkan seperti itu. Sih. Jadi kalau manajemen itu ada ini ya, pengelolaan atau manajemen itu ada 4 gitu ya. Ada perencanaan seperti Mbak Uci tadi, saya merencanakan bla 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 gitu. Kemudian kita mengorganisir atau kita menata seperti ini jadwalnya apa ya, kemudian prioritas nggak sih, aduh harusnya nih ya, aku sama teman-teman jalan-jalan ini, harusnya nanti jam 5 aku mau buka puasa sama teman-teman, tapi kok masih kuliah kayak gitu kan. Kalian harus ada prioritasnya, mana nih yang kita butuhkan gitu, mengatur gitu. Kemudian kita melaksanakan apa yang sekarang kita lakukan itu nanti apa aja. Kemudian yang terakhir adalah kita mampu mengontrol diri atau mengontrol timing yang sudah kita atur sebelumnya. Kira-kira ini yang berhasil nih enggak. Kemudian ngomong masalah prioritas nih Bu. Kira-kira ketika ada dua macam pilihan itu sama-sama penting Bu. Itu kira-kira harus bagaimana ketika ada sesuatu di planning A, tiba-tiba di planning B itu juga sama-sama penting. Misalkan masalah organisasi gitu ya Bu ya. Kan kadang-kadang bingung, aduh saya ke organisasi A atau B ya, itu bagaimana bicara mengatasinya? Atau dibagi gitu? Jadi amuba dong kalau kita dibagi, kita ngomongin IPA jadi amuba. Oke. Jadi kalau masalah prioritas, namanya juga udah prioritas yang utama. Pasti dari beberapa utama itu ada yang paling utama, ya gitu. Jadi ngukurnya kita yang paling utama gimana? Ya kita misalkan kalau Mbak Puji ngasih contoh ke saya itu misalkan organisasi, kita lihat jabatan kita di organisasi itu apa.
sepenting apa kita berkontribusi di organisasi itu. Ya misalkan Mbak Puji di organisasi A sebagai anggota, organisasi B sebagai wakil ketua. Nah, sama-sama rapat nih, ya kan? Rapat karena wakil mungkin bisa ada ketua, tapi kalau ketuanya tiba-tiba berhadir, gimana dong? Siapa yang gantiin? Kalau anggota mungkin suaranya hanya bisa ditampung, bisa diterima dulu gitu. Tapi kalau wakil ketua bisa jadi menggantikan ketua dan kita harus mengambil sebuah kebijakan. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Puji minta contoh yang organisasi seperti itu ya, dari jabatan kita, kemudian topik di rapat itu juga topiknya apa, kira-kira harus diselesaikan pada saat itu juga atau enggak, atau perlu nanti ada rapat-rapat lagi. Nah kayak gitu. Dan kemudian cara membangun manajemen waktu itu seperti apa sih? Bukan kadang-kadang seseorang itu kayak ya udahlah bodo amat, biarkan semuanya berjalan gitu tanpa ada planning. Seperti air mengalir aja gitu ya. Aduh, enak banget. Aku juga pengen gitu, Mbak. Beneran. Kayaknya hidup tuh enak, enteng gitu ya. Ya udahlah, sesuai dengan apa yang sekarang saya lakukan sekarang. Besok ya besok, pikir besok aja gitu ya. Sekarang tidur ya tidur. Ya memang perlu seperti itu kadang kala ya. Kadang-kala kita perlu seperti itu. Tapi ingat lagi, kalau kita itu mau manajemen diri pasti ada perencanaan itu tadi. Harus mengatur apa? Yang diatur itu prioritasnya itu tadi. Kalau tadi pertanyaannya mengalir aja, ya udah nanti dapatnya ya segitu-gitu aja. Betul, segitu-gitu aja ya. Misalkan ibaratnya di sini ada ceceran beras, mau nyari beras gitu, diambil satu, besok lagi besok kalau sempet aja. Tapi kalau kita yang harus ada timingnya, satu hari harus satu beras nih, satu biji itu ambil, atau kita ngerjakan tugas satu hari satu paragraf, nah ada targetnya. Baik, kemudian ketika ada kegagalan Bu, bagaimana dalam planning kita? Itu seperti apa Bu? Kira-kira ketika saya sudah menargetkan, misalkan saya adalah seorang wirausaha, saya seperti ini, tanggal sekian saya harus mendapatkan omset segini, tetapi ternyata tidak seperti yang saya harapkan Bu. Itu seperti apa? Apakah saya harus mengubah planning saya Bu? Oh gitu ya, nggak harus mewek juga ya. Ya kalau masalah usaha gitu ya, masalah usaha sih menurut saya kecewa pasti iya. Misalkan gini, ada hambatan, ada kendala, kita udah planning gini harus sudah seperti ini, ternyata song gitu ya, saya nggak ada ini ya, atau sedikit lah income-nya, omsetnya jadi menurun ya. Kita yang penting yang pertama adalah bersyukur dulu ya. Kita bersyukur apa yang sudah kita capai hari ini gitu. Kalaupun itu hasilnya memang malah minus, ya tetap kita syukuri, kita sudah punya pengalaman kemarin. Ya itu secara teoritis, tapi menurut saya juga saya praktiskan gitu ya. Saya juga mengalami itu karena saya waktu kuliah di S1 itu juga nggak hanya sekedar kuliah tok gitu ya. Saya nggak mau ibaratnya kayak KKNK ya. KKNK itu apa? Kos, apalagi nih? Kos, kuliah, apa? Kos, kantin, ngampus ya N ya, ngampus. Kayaknya apa nih? Kampung. Kalau saya dulu kan jauh dari kota ya, dari kota kampung saya, jadi cuma pulang pergi ke kampus gitu ya. Enggak hanya sekedar itu, tapi kita melihat potensi apa yang ada di daerah saya. Waktu itu saya kuliah di Solo, saya lihat potensi di sana, ada usaha apa, saya bawa ke kampung saya. Kalau di sini ternyata pasarannya bukan pasarannya orang-orang yang berdaster nih, maunya yang baby doll kayak gimana. Terus padahal uang sudah mengalir ke situ, kan kecewa manusiawi sih, tapi harus kita tata lagi. Kalau misalkan Mbak Puji tadi tanya apa kita harus memplanning lagi, menurut saya kita mereplanning ya, maksudnya kita tadi mengontrol itu kita checklist apa aja nih yang berhasil, kira-kira hambatannya kemarin apa. Oh, setelah dianalisis ternyata di daerah saya nggak suka pakai daster, mintanya baby doll. Ya udah kita jual di tempat lain yang dasternya itu, gitu. Kemudian kita coba untuk beli lagi yang baby doll dan sebagainya. Baik, kalau udah seperti itu kan pasti down gitu kan Bu. Nah itu cara membangun kedisiplinan untuk dia mau nge-planning lagi itu seperti apa Bu? Itu dari motivasi diri kita ya. Betul. Jadi kita nggak bisa itu menunggu kamu harus bangun, kamu harus bangkit lagi, kamu harus, nggak bisa. Jadi kita sendiri. Jadi mengontrol diri sendiri itu memang harus dicoba ya teman-teman semuanya. Jadi nggak bisa hanya teori tok gitu, teori aja gitu, nggak bisa. Memang harus disiplin dari kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri. Kecewa boleh ya, tapi
untuk ayo apa yang bisa membuat saya itu bisa bangkit lagi, itu apa gitu. Terus ketika ada banyak kegagalan itu apakah itu termasuk kesalahan dari planning kita atau memang proses kita, Bu? Ya proses lah ya. Proses. Kalau planning itu kan harapannya mesti good semua ya, good semua. Nggak ada planning yang minta gagal ya, gitu ya. Pasti mintanya yang good. Tapi kalau ternyata ada hambatan, itu adalah suatu proses. Makanya kadang ada bilang ada istilah kegagalan itu adalah sebagai proses, tapi ya jangan minta gagal terus gitu ya. Kalau bisa satu kali gagal terus. Nah, kalau ada gagal mungkin kita bisa mentoleransi, oke, ini sebagai sebuah langkah saya untuk tidak mengulangi lagi. Nah, itu loh yang poin pentingnya. Oke. Kemudian tips untuk menghindari kita dalam menunda-nunda pekerjaan, Bu. Kita kan kadang malas gitu. Oh iya, sama aja sih ya. Di mana-mana mau pekerjaan apa gitu ya. Gini, jadi kalau kita ngomongin apa nih, mahasiswa atau mahasiswa? Oke, mahasiswa. Kalau kita jadi mahasiswa, saya kan ini juga pernah mengalami S1, mengalami S2, S3, semuanya prosesnya tuh berbeda-beda. Semuanya perencanaan bagus, pengen segera lulus dan sebagainya. Tapi semuanya punya kendala masing-masing, dan saya sebagai pelajar atau mahasiswa itu yang penting itu tadi punya tanggung jawab. Ya, kalau misalkan tipsnya apa, semasa saya bercerita waktu S1 itu saya punya notes ya. Notes kayak gitu aja sih. Notesnya sekarang kan pakai smartphone bisa ya, ada aplikasinya juga. Kalau biasanya pakai manual, kita saya buat kalender. Jadi saya punya kotak-kotak gitu, saya kalenderin 1 bulan, Mbak Puji. Jadi 1 bulan saya kasih tanggal. Jadi di kotaknya gini, terus saya bagi 30 kotak, 30 kotak. Kemudian saya kasih harinya, hari Minggu sampai 7 hari itu. Kemudian tanggalnya seperti kalender. Ketika kita ada kalender, di situ ada tertulis deadline ini gitu. Nah, itu tipsnya yang pertama. Itu sama aja kayak to-do list ya. Jadi mengelis apa yang harus kita targetkan. Capaiannya ingin apa kayak gitu. Misalkan saya di semester ini ingin IPK berapa, tulis aja gitu. Kalau misalkan ternyata nggak bisa sampai, ya kita syukuri, tetap bersyukur, itu nomor 1. Baik. Selain to-do list itu action juga ya. Action segera apa nih yang dilakukan. Dan kalau ada kendala hambatan, itu tadi segera kita bukan move on untuk melarikan diri ya, bukan, tapi segera mereschedule lagi, timeline lagi kayak gitu. Oke, kemudian ketika sudah dipetak-petak, Bu, menjadi 30 bagian tadi. Nah, itu ke bagian 1 berhasil, bagian 2 berhasil. Nah, kemudian di bagian 3 itu tidak berhasil, Bu. Nah, kemudian untuk melanjutkan males, gitu ya. Aku itu gimana, Bu, kira-kira, Bu? Gimana ya? Kalau dari sepertinya ini ya setiap orang pasti mengalami itu ya. Tapi kan kalau saya pribadi, alhamdulillah orangnya yang kalau misalkan ada waktu ya saya kerjakan lagi. Tapi saya harus bangkit lagi. Intinya adalah kita belajar untuk memotivasi diri. Jangan sampai kita menunggu orang lain. Itu aja sih. Jadi kemandirian kita, kesiapan diri kita itu harus dibangun ya. Jadi personal brandingnya kita itu harus dibangun sendiri. Baik. Terus kemudian cara membangun planning diri kita dari awal itu gimana sih? Bukan kadang-kadang ada tuh mahasiswa yang aku bingung harus mulai konti. Gitu. Bingung mulai dari mana? Okay. Menurut saya sih kalau yang kayak gitu-gitu tanya ahlinya ya. Jadi misalkan nih mau buat skripsi atau buat tugas gitu ya, ada kendala. Oh iya gitu ya, dikasih tugas, iya Bu, iya oke gitu. Waduh, saya dimulai dari mana dulu ini gitu kan. Kita sharing teman dulu ya teman terdekat. Nampaknya nggak memberikan solusi nih dalam 1 atau 2 hari, pada deadline 1 minggu. Kita harus segera memberanikan diri untuk bertanya kepada dosen yang bersangkutan gitu ya. Jadi kita tanya ahlinya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bu Retno, kira-kira motivasi buat teman-teman yang suka menunda-nunda atau tidak membuat planning untuk kedepannya itu kira-kira seperti apa, Bu? Untuk saya juga. Kalau menunda-nunda ya, kayaknya ini sama aja sih ya menurut saya.
di mana-mana tertunda itu macam-macam. Ada sengaja yang menunda, ada yang karena hambatan. Jadi kalau menurut saya motivasi buat teman-teman semuanya di sini biar tidak menunda-nunda atau karena tertunda kendala, siapkan diri, kemudian siapkan mental untuk bangkit kembali, dan teman-teman gitu ya, harus tegas pada diri sendiri dan mampu mengendalikan diri. Tuh. Baik, seperti itu teman-teman kira-kira yang mungkin menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya, termasuk juga motivasi untuk saya. Bu Retno, saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast pada hari ini. Iya, terima kasih juga Mbak Puji. Mudah-mudahan sharingnya ini bisa membangun teman-teman dan saya juga untuk tetap semangat. Amin. Oke guys, kira-kira cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.